Hai, welcome back to our channel Novap Indonesia Master Kehidupan. Di topik kali ini kita berbicara khusus Novap. Di sini saya random topik, jadi pembawanya santai dan anggap saja ini obrolan kita sama kamu di sini, oke? Jadi banyak yang masih menganggap walaupun Novap ini sudah cukup lama saya seringkan, tetapi masih banyak yang belum paham, teman-teman. Jangan kita anggap bahwa ketika kita melakukan Novap, khususnya bagi pemula, langsung bisa total berhenti. It's not like that, bro. Ini semua butuh proses. Saya sudah lama di proses ini dan sampai saat ini pun saya masih relapse seperti kasus sebelumnya. Di day 111 hari saya relapse. Dan sampai sekarang, alhamdulillah saya belum relapse. Dan saat ini saya di day 32. Di saat saya membuat audio ini, kita sharing saat ini. Dan saya juga mendapatkan hal yang menarik semenjak saya membuka Novap Indonesia ini. Ternyata kawan-kawan, kita sebagai pria, bukan hanya kita yang kecanduan PMO, bro. Ada beberapa teman kita juga yang sharing melalui DM, yang juga konsultasi walaupun menggunakan akun fake, dan dia cewek. Dia cerita bahwa dia juga melakukan Novap ini, dan dia juga menanyakan saran bahwa dia relapse. Dia juga mengalami mimpi basah sama seperti kita, bro. Mungkin levelnya yang berbeda atau caranya yang berbeda pastinya. Jadi yang mau saya kasih tahu ialah ini adalah masalah kemanusiaan, bro. Bukan hanya masalah laki-laki atau bukan hanya masalah cewek. Tetapi ini masalah kita bersama sebagai manusia. Tapi beruntunglah kita sudah sadar, bro. Beruntunglah kamu, beruntunglah saya. Sudah sadar dan mengetahui bahwa ini salah, dan kita mengenal program ini, program Novap. Dan saya membawakannya di sini melalui Novap Indonesia, di channel Master Kehidupan tentunya. Jadi dia sharing tentang relapse, mimpi basah, dan saya menjawab sebagai mana saya sharingkan selalu. Dan dia juga mengatakan bahwa dia sering mendengarkan Master Kehidupan dan dia juga selalu semangat. Tapi tak kalah seperti kita juga, dia juga mengalami relapse. Dan saya juga menjawab secara jujur di awal bahwa khusus Novap wanita saya kurang paham. Tetapi ia berkata pada dasarnya sebenarnya sama, yaitu bagaimana struggle kita, usaha kita untuk lepas dari lingkaran setan ini, untuk menjauhi PMO ini. Dan ini juga merupakan kunci, kawan, bahwa sex transmutation, kita tidak bisa hanya melakukan Novap and no action. Artinya apa? Sampai kapan kita bisa menahan gitu, bro? Ketika kita nggak menyalurkan dengan natural gitu. Contoh, kamu Novap nih. Alangkah lebih baik kamu lakukan hal lain seperti meditasi, workout atau olahraga produktif di dalam keseharian kamu. Jadi bukan cuma Novap, tapi kita nggak punya kegiatan apa-apa gitu. Cepat atau lambat, besok atau lusa, pasti kamu relapse, bro. Jadi sangat penting memahami yang namanya sex transmutation. Bagaimana kita memanfaatkan Novap ini sebagai lifestyle kita dan mentransmutasikan energi kita, bro. Dan yang menarik dari Novap ini adalah sebuah jembatan, sebuah pintu, di mana kita membuang, menjauhi lingkaran setan ini untuk kita mencapai tujuan kita, bro. Jujur saya katakan, semenjak saya membuat video Novap, kebanyakan setelah demonetasi dolarnya kuning. Tapi nggak apa-apa, bro. Kita sudah punya rezeki masing-masing dari manapun itu asalnya. Dan saya tidak akan pernah berhenti menceritakan hal ini. Walaupun saya nggak pernah atau belum mendapatkan pendapatan dari sini. Tapi ini sesuatu yang penting. Dan ini juga sudah mengubah hidupku dan membuat saya lebih bahagia, lebih fun, lebih produktif, lebih segar, lebih bercahaya, lebih lancar ngomong. Perlu kamu tahu, dulu saya sangat kagok
kikuk dalam hal berbicara. Tetapi saat ini saya sadari bahwa saya berbicara semakin lancar dan fluently. Dan ini karena apa? Karena energi testosteron yang terkandung khususnya bagi kita pria, kita maksimalkan dengan sebaik mungkin, bro. Kita nggak membuangnya. Pikiran kita nggak lagi dipenuhi dengan pikiran kotor, PMO, seks, comblai, bokep. Tapi sekarang kita mengisinya dengan hal-hal murni. Hal-hal fun, hal-hal produktif, kreatif. Hal apa yang bisa kita bangun, hal apa yang bisa kita ciptakan. Kebiasaan apa yang bisa kita buat yang baru. Yang ini membangun kita menjadi pribadi yang lebih baik. Pikiran ini yang datang, bro, ketika kamu punya potensi ini, punya kesadaran ini, punya energi seksual ini dapat kita ubah menjadi sesuatu yang luar biasa bagi kehidupan kita, bro. Dan ini sudah terjadi pada kehidupan saya dan sudah banyak terjadi pada kehidupan teman-teman. Buktinya apa, bang? Buktinya melalui kolom komentar banyak yang ngomong makasih. Banyak yang sudah terbantu, banyak yang hidupnya berubah. Karena jelas, bro, ketika kamu gak sadar bahwa ini masalah, maka engkau akan selalu di dalam masalah. Contoh, kita gak tahu apa itu tidur jika kita gak bangun, bro. Oke? Dan kita gak tahu ini masalah kalau kita gak keluar dari masalah itu, gitu loh. Jadi ibaratnya kita harus keluar, kita harus mengamati, bro. Kita harus bedakan objek dan si pengamat. Jika kita bergabung dengan objek, maka kita nggak tahu apa yang terjadi di sana. Tapi setelah kita keluar menjadi si pengamat, maka kita dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi, brother. Dan saya akan selalu berbicara tentang NoFap ini. Setelah lama saya lakukan ini adalah suatu lifestyle yang fun bagi saya. Ini cocok dan sangat membantu bagi pengembangan self-improvement, penyadaran diri dan memahami diri sendiri, bro. Mengerti diri saya lebih baik. Dan coba bagi kamu yang sudah melakukan program ini, saat ini kamu sudah day berapa? Dan apa manfaat? Atau bahkan mungkin kamu dalam flatland, hal-hal apa yang kamu rasakan saat ini? Tuliskan di kolom komentar ya. Dan saya mau bilang bahwa kamu yang sudah memilih jalan lifestyle yang baru NoFap ini, selamat, bro, congratulations, banggalah. Hidupmu akan berubah, bro. Coba kamu bandingkan nanti, before and after. Sebelum kamu melakukan NoFap dan setelah kamu melakukan NoFap. Pasti kamu akan mengalami perubahan, bro. Pasti. Dan masalahnya perubahannya bukan buruk tetapi baik. Dan semoga manfaat ini bukan cuma astronot yang sudah merasakan yang dapat mendapatkan manfaatnya, tetapi juga kamu, bro. Khususnya kita Indonesia di era modern sekarang. Internet merajalela, media merajalela. Sangat mudah menemukan hal-hal bullshit. Hal-hal yang mengganggu pikiran kita, yang membuat kita down, yang membuat kita jatuh. Tapi dengan mengerti lifestyle ini, dengan mengerti pengetahuan ini, maka kita dapat mengambil tindakan, mengambil action atas apa yang harus kita perhatikan, bro. Kita mengendalikan algoritma. Kita menata pikiran kita menata penglihatan kita. Dan kita tetap dapat mengontrol diri kita in shape, sebagaimana mestinya, sebagaimana normalnya. Dan pasti yang terbaik pasti datang, bro. Ini bukanlah permainan instant gratification atau permainan cepat. Ini adalah long game. Perjalanan ini adalah perjalanan yang panjang, bro. Butuh dedikasi dan butuh kesabaran. Tapi percayalah, jika kita konsisten, persisten, selalu melakukan ini, selalu berada di jalan ini, maka yang terbaik pasti datang. Di ending, yang terbaik pasti datang, bro. Percayalah. Kita nggak tahu kapan, tapi pasti. Itu adalah suatu kepastian yang saya dapat garansi kepada kita semuanya. Yang melakukan lifestyle ini, yang memanfaatkan energi ini, yang sudah mengerti teori ini, dan melaksanakannya bagi kehidupan kita masing-masing. Percayalah, bro, kita adalah orang-orang terpilih.
Hanya segelintir orang yang mengetahui ini. Dan kamu sudah sadar saat ini. Dan saya apresiasi dan saya bangga kamu join di komunitas ini dan kita mengubah diri kita menjadi lebih baik. Day after day, day by day, kita selalu melakukan improvement, minimal konstan. Dan setelah konstan, dan kita nggak pernah berhenti melakukan peningkatan. Oke bro, thank you for listening our podcast today. And always remember bro, master kehidupan, the time is now, and greatness is coming. Peace.